Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita telah menghatamkan satu kitab setebal hampir 600 halaman. Sekarang kita masuk ke jilid yang kedua, kitab Tafsir Al-Jailani ini, total ada 6 jilid. Kita hatam dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, lalu Al-Ma'idah. Sekarang masuk Al-An'am, surat ke-6. Anda bisa buka di halaman pendahuluan, sudah kita baca kemarin. Kita langsung membaca ayatnya hari ini. Kita berdoa dulu, Bapak Ibu. Semoga amal kita ini, sederhana ini, membaca bersama ini, dijadikan oleh Allah sebagai amal yang diterima olehnya, sebagai amal yang akan mengantarkan kita pada pelukan cinta Sang Maha Kekasih. Kita usahakan untuk istiqomah Bapak Ibu, walaupun saya ini susah untuk istiqomah dalam sehat maupun sakit. Ini saya juga sedang sakit, tapi kita tetap baca pelan-pelan, walaupun mungkin nggak on time, pokoknya tetap kita baca ya. Yang hadir berapapun tetap kita baca. Semoga Allah menyaksikan ini sebagai tanda cinta kita padanya, dan Allah menerima kita sebagai hamba yang radhiyallahu anhum wa radu an, yang Allah ridho pada kita dan kita pun ridho pada Allah. Ala hadhin niyya kulli niyatin salihah li ridha illah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatika wa ma'rifatika wa muqarrabika a'tini ridhaka wardina li kulli ibadatina wa hajatina wa maksudina hajatad dunya wa hajatal akhirah a'tini ridhaka wardina li kulli qada'ika khairihi wa syarrihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis la takilni ila nafsi turfata ain wa aslih li sya'ni kullah ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah li futuhal arifin. Allahumma aftah li futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin.
faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wa qalu laula unzila 'alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang dengan zatnya maha tidak butuh kepada seluruh alam. Ar-Rahman yang maha pengasih pada seluruh alam dengan menganugerahi cahaya wujud dari kedermawanan dan kebaikan murninya. Ar-Rahim lagi maha penyayang dengan memberi alam kemampuan untuk memuji dan memujanya sebagai pelaksanaan atas haknya memberi nikmat dan kebaikan. Saya di sini terjemahkan Ar-Rahman itu Allah memberikan kedermawanannya, menganugerahi semua alam semesta, iman maupun tidak beriman, tapi semua dikasih sama Allah. Karena Ar-Rahmannya Allah. Dan Ar-Rahim itu maha penyayangnya Allah dengan memberi alam, orang-orang yang terpilih, kemampuan untuk beriman padanya, memujinya, melaksanakan ibadah dan memberi nikmat kebaikan. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang universal pada seluruh ciptaannya. Ar-Rahim itu kasih sayang pada orang-orang yang beriman. Nanti ada Al-Wadud. Al-Wadud itu lebih privat lagi ya Bapak Ibu. Itu cinta Allah pada para kekasihnya. Dari 3 level cinta. Ar-Rahman, kasih sayang universal. Ar-Rahim, kasih sayang pada orang-orang beriman. Al-Wadud itu cinta pada orang-orang yang dia cintai, para kekasihnya, para waliullah, syuhada, wassolihin, wan nabiyyin, itu Al-Wadud. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan yang menunjukkan ketaatan dan ketundukan, yang menyatakan pengagungan dan pemujaan zatnya, terucap dari lisan segala sesuatu yang berada dalam lingkup wujud, serta mengakui keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dengan kemandirian dan mapan. Lillah adalah milik Allah yang maha mandiri dalam uluhiyah, dalam ketuhanan, maha esa dalam rububiyah, dalam ketuhanan juga, dan maha berhak atas ubudiyah, yang paling berhak untuk disembah, untuk penghambaan padanya. Bagaimana mungkin dia tidak berhak atas itu, sedangkan dialah sang maha kuasa, alladzi khalaqas samawati wal ard,
yang telah menciptakan dan menentukan ukuran langit dan bumi, yakni menampakkan berbagai keluhuran nama dan sifatnya, serta berbagai kenistaan alam, ketiadaan yang menerima pantulan cahaya berbagai keluhuran itu. Jadi alam semesta ini ibaratnya cahaya, bayangan, pantulan dari Tuhan. Wa ja'ala dzulumati wan nur, serta menjadikan kegelapan, yakni membuat hijab-hijab berupa berbagai ta'ayyunat dan cahaya, yakni naungan wujud yang membentang di atas kegelapan itu. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Lalu kemudian setelah sinar cahaya wujud tampak dan terangnya matahari zat memancar, tapi orang-orang kafir pada Tuhan mereka yang menutup diri dengan identitas huwiyah batil terhadap identitas huwiyah hakiki Tuhan yang berlaku di atas segala penjuru sejak azali hingga abadi, orang-orang kafir itu tetap aja menyimpang walaupun telah datang cahaya pada dia. Menyeleweng dari jalan kebenaran karena bodoh atau sengaja menentang. Jadi tidak ada cahaya tanpa kegelapan, tidak ada kegelapan tanpa cahaya. Jadi terang dan gelap itu harus ada. Karena kita nggak bisa melihat cahaya kalau nggak pernah ada kegelapan. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan kalau nggak ada kontrasnya, yaitu kejahatan. Makanya dua-duanya itu diadakan sama Allah supaya jelas mana yang terang, mana yang gelap, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau nggak ada orang kafir, ya orang beriman jadi kurang value-nya. Pada zaman ketika makhluk Allah itu semua patuh, ketika manusia belum diciptakan, ketika belum ada iblis, yaitu zaman terdahulu ketika cuma ada malaikat dan semua makhluk yang nurut, ya jadi nggak begitu jelas maha penyayangnya Allah, maha mengampuninya Allah, maha sabarnya Allah, nggak kelihatan. Kenapa? Semua makhluknya nurut. Kan Nabi Adam diciptakan yang paling baru. Sebelumnya kan ada malaikat, ada alam semesta yang lain. Bumi kan umurnya lebih dulu dibanding manusia, makhluk semuanya. Binatang-binatang kan ada dulu apa itu? Sebelum Nabi Adam dan iblis ya. Dan semuanya sebelumnya patuh sama Allah. Nah, kalau semua patuh, semua baik begitu kan nggak jelas. Bagaimana Allah memperlihatkan sikap kasih sayangnya, sikap maha sabarnya, sikap maha pemaaf, maha menyantuni, maha mengampuni, kalau nggak ada yang jahat, kalau nggak ada yang nakal. Kan nggak kelihatan apa itu. Maka diciptakanlah Nabi Adam, lalu ada iblis gitu kan. Lalu ada malaikat yang menyimpang jadi iblis itu. Disitulah mulai ada kejahatan, ada yang nakal, ada yang membangkang, ada yang durhaka. Lah disitulah kemudian Allah menampakkan, jadi kelihatan sifat sabarnya, sifat memaafkannya, sifat mengampuninya. Jadi lengkap sifat-sifat Allah jadi kelihatan semua. Dari dulu juga sudah ada, cuman belum kelihatan karena nggak ada objek untuk menunjukkan sifat itu. Kan Anda nggak bisa dibilang sabar kalau belum pernah menghadapi orang yang membutuhkan kesabaran gitu. Ya, Anda nggak bisa dibilang pemaaf kalau belum ada orang yang pernah menyakiti Anda. Nah, itu hikmahnya kenapa diciptakan terang, gelap, baik, buruk. Dan nggak usah minta ya, semoga semua orang ini beriman semua. Ya nggak apa-apa sih, cuman nggak akan terjadi ya baik. Kenapa? Kehendak Allah nggak begitu. Jika aku menghendaki semuanya beriman, akan aku bikin semua orang ini satu jenis saja beriman. Dan memang pernah bikin kayak begitu Allah, malaikat ya. Menurut semua udah. Tapi bukan itu keinginannya Allah adalah biarlah seperti ini, ada warna-warni kayak begini ini, biar jelas semua. Sifat-sifat Allah itu terang benderang semua husna itu. Dan juga lita'arofu, supaya kamu saling mengenal, saling belajar, dan fastabiqul khairat, supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang paling mulia di depan Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Jadi ya Bapak Ibu, Anda jangan sampai stres gara-gara kenapa kok, gimana caranya biar orang Israel semuanya masuk Islam gitu. Misalnya begitu. Ada orang-orang kafir masuk Islam semua. Ya enggak apa-apa sih Anda punya impian kayak begitu, tapi ya nggak bakal terjadi ya Bapak Ibu. Nanti Anda stres sendiri. Memaksa orang untuk berubah seperti yang kita inginkan itu akan bikin kita stres sendiri. Kenapa? Kehendak Allah kayak gini kok. Kita siapa? Kok malah menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki sama Allah. Stres sendiri nanti. Jadi makanya dinikmati aja yang ada sekarang ini, disyukuri sambil kita masing-masing melakukan yang terbaik, sambil ya berdakwah sebisa-bisanya untuk ngajak orang ke kebaikan. Mengapa kamu menyimpang dari jalan kebenaran dan menutup diri terhadap identitas huwiyahnya dengan identitas huwiyah batilmu? Wahai orang-orang yang sesat dalam sesatnya kesesatan. Sungguh huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, yakni telah menentukan wujudmu mintini dari tanah, yakni benda padat yang dekat dengan ketiadaan. Summa qada ajala. Kemudian dia menetapkan dan menentukan pula ajal bagi kehidupanmu pada kejadian pertama kamu sebagai manusia. Wa ajalum musamma, dan lagi ajal tertentu yang ditentukan. Indahu, di sisinya bagi kefanaanmu di dalamnya pada kejadian yang lain, yaitu yang kedua. Summa antum tamtarun. Kemudian kamu setelah mengetahui dan memastikan asal penciptaanmu serta kejadian pertamamu, kamu masih ragu-ragu. Jadi ragu-ragu atas kekuasaan Allah ini. Wa huwallazi fis samawati wa fil ardi. Dan bagaimana bisa kamu ragu dan menaruh syak wasangka tentang hal itu, sedangkan dialah Allah yang maha kuasa, maha esa, maha tunggal, dan maha bertajalli di langit dan di bumi dengan kemandirian dan ketunggalannya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia mengetahui dengan ilmunya yang senantiasa hadir, ilmu huduri, apa yang kamu rahasiakan maupun yang kamu tampakkan diketahui semua oleh Allah. Serta mengetahui apa yang kamu peroleh, berupa segala kebaikan maupun keburukan, serta kemanfaatan, kemudaratan dalam kejadian pertamamu. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim. Dan di antara tanda-tanda kekufuran dan sikap menutup diri mereka itu adalah mereka tidaklah datang pada mereka suatu ayat agung yang menunjukkan keesaan al-haq melalui lisan salah seorang rasul di antara rasul-rasul yang agung, dan ayat-ayat Tuhan mereka yang Maha Esa dan ketuhanannya, melainkan mereka illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka karena kufur dan bodohnya selalu berpaling darinya. Dan karena mereka begitu berpaling dan menyimpang dari jalan petunjuk. Faqad kadzabu bil haqqi. Mereka benar-benar telah mendustakan kebenaran yang selaras dengan kenyataan, yakni Al-Quran yang mencakup segala sesuatu. Lamma ja'ahum, tatkala kebenaran itu sampai pada mereka melalui lisan orang yang bermartabat dan berkedudukan paling tinggi di sisi Allah, serta beragama paling sempurna dan berjalan paling lurus, mereka malah mendustakan dan mengolok-oloknya. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Fasaufa ya'tihim, maka kelak akan sampai pada mereka dan akan muncul bagi mereka pada kejadian pertama dan kedua
amba'ahum ma kanu bihi yastahzi'un. Kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Akan tiba satu masa, sesuatu yang mereka jadikan bahan tertawaan itu menjadi kenyataan. Yaitu ketika turun azab atas mereka di dunia, dengan ditimpa kenistaan, kemiskinan, jizyah, serta kekerdilan, dan di akhirat ada azab serta siksa yang abadi. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Apakah mereka sangsi serta meragukan turunnya azab, dan mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, di antara berbagai generasi yang telah lalu, seperti kaum Ad, kaum Samud, dan lainnya. Padahal makannahum fil ardi, padahal kami telah meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yakni kami jadikan mereka mampu melakukan hal-hal besar, karya-karya agung. Tapi mereka juga melakukan dosa-dosa besar. Malam numakil lakum, dengan kedudukan yang tidak kami berikan padamu, serta tidak kami jadikan dalam kapasitasmu berupa keluasan, panjangnya, kekuasaan, kemewahan, dan penaklukan. Jadi kalau mau kuat-kuatan, hebat-hebatan, kaum terdahulu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Kuasaan misalnya, Indonesia paling 10 tahun. Fir'aun itu bergenerasi-generasi, ratusan tahun berkuasa, tapi tetap aja akhirnya dijatuhkan sama Allah dengan penjatuhan yang menghinakan. Kalau kita bermewah-mewahan, orang zaman dulu jauh lebih mewah, ugal-ugalan sudah. Kalau urusan kenikmatan duniawi ini, orang-orang zaman dahulu ini jauh lebih pol-polan apa itu ya. Kalau udah berkuasa itu bisa bunuh orang seenaknya, nggak ada yang menghukum, bisa ratusan tahun, bisa apapun kenikmatan dunia mereka akan dapatkan dengan mudah. Toh mereka semua pun diruntuhkan sama Allah. Nah kita ini apa gitu? Nggak sehebat mereka gitu ya. Itu pun masih kufur gitu katanya Allah. Kamu nggak ada apa-apanya sama mereka katanya Allah begitu. Orang-orang terdahulu itu dikasih Allah jauh lebih gede, lebih besar, lebih enak, lebih lebih lama. Toh itu pun diruntuhkan sama Allah ketika kafir. Dan sekarang kita cuman sedikit-sedikit gini kok masih kufur katanya Allah ya. Wa arsalnas samaa alaihim midrara. Dan di samping itu kami kirimkan langit, yakni hujan yang lebat pada mereka lagi deras serta banyak. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka dengan tanpa henti dan terus terbarui. Singkatnya, kami anugerahi mereka kehidupan yang indah, mewah, enak, lama, kuat, dalam masa yang panjang. Fa'ahlaknahum. Tapi karena kemudian mereka ingkar, kami binasakan mereka seketika. Bidunubihim, karena dosa-dosa mereka yang mereka lakukan dengan mendustakan para nabi dan apa yang dibawa oleh para nabi, serta membuat kerusakan di bumi dengan beragam kerusakan. Wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang lain. Kami hadirkan generasi yang lain. Dan janganlah engkau berpedulikan, wahai Rasul termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, berbagai pendustaan. Jangan kau pedulikan pendustaan mereka dan kekasaran mereka, serta janganlah mengharap mereka beriman padamu dan kitabmu. Mereka sudah berada di puncak keasikan mereka dalam kesesatan. Walau nazzalna alaika kitabah. Dan kalau sekiranya kami turunkan dari makom kedermawanan kami kepadamu tulisan yang tertulis di qirtosin, di atas kertas lembaran,
falamasuhu biaidihim, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka saat tulisan itu turun. Laqalal ladzina kafaru, niscaya orang-orang kufur itu berkata lantaran buruknya hati mereka dan menggunungnya kebodohan mereka, in hadza illa sihrum mubin. Mereka akan bilang ini adalah sihir yang nyata, yang besar dan tampak, karena kertas tidak akan turun dari langit kecuali dengan sihir. Waqalu, dan mereka berkata karena begitu dahsyat perseteruan dan pemunafikan mereka terhadapmu, dia berkata, jika Nabi laula unzila alaihi malak, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad seorang malaikat yang membenarkan kenabiannya agar kita pun membenarkannya. Katakanlah sebagai wakil kami ketika engkau menjawab mereka, walau anzalna malakal laqudiyal amr. Dan kalau sekiranya kami turunkan malaikat pada Nabi sebagaimana hukum kami pada umat-umat terdahulu, tentu selesailah urusan itu dengan membinasanya mereka secara total. Tsumma la yungzarun. Kemudian setelah malaikat turun, bahkan kamu diadab seperti umat terdahulu, mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun, serta tidak dibiarkan sesat pun, dan sungguh mereka yang diingkari dan diadab secara habis. Jadi nantang orang-orang kafir ini. Kalau emang kau Nabi Muhammad, mana malaikatnya? Turunkan ke sini yang membenarkan kamu. Nanti kalau malaikat turun, baru saya akan ikut iman itu. Dan dijawab sama Allah, kalau malaikat sampai turun, itu artinya azab sudah datang. Habis semua kamu. Kenapa? Mukjizat besar itu udah turun apa Ibu? Kalau sampai nggak beriman, itu azab yang datang. Jadi saya kayak kita gini, nggak usah aneh-aneh, pingin yang aneh-aneh, dapat ada malaikat turun, ada mukjizat apa, kayak Nabi Isa kemarin umatnya makan turun dari langit. Wis kita makan di warteg aja, ngapain pakai minta makanan turun dari langit? Karena kalau kita minta keajaiban itu nampak di mata kita, nanti kalau ada nggak baiknya, ada kurang imannya, itu ganti adab yang turun. Karena udah nyatanya di depan kita kok tetap aja kurang beriman, itu bisa adab yang turun. Ini minta malaikat turun, katanya Nabi, sampai malaikat diturunkan nama Allah, itu artinya sudah membawa adab, sudah membawa adab yang akan menghabisi kita semua. Nauzubillah min dzalik ya. Enak jadi kita Bapak Ibu umatnya Nabi yang akhir-akhir zaman ini nggak lihat mukjizat, nggak ketemu Nabi, tadi tetap aja beriman. Nah itu yang hebat itu sebenarnya. Ketemu Nabi juga enggak, lihat mukjizat juga enggak, tapi tetap beriman. Lah itu kata Nabi, itu umatku yang hebat gitu ya. Walau ja'alna malakal la ja'alnahu rajula. Dan lagi pula, kalau sekiranya kami jadikan dia, Rasul yang diturunkan pada mereka dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki, yakni dalam bentuk laki-laki, seorang laki-laki. Karena tidak mungkin manusia melihat malaikat dalam bentuk aslinya, lantaran kebesarannya. Karena itu, Jibril tidak datang pada Rasulullah, melainkan dalam bentuk dihyal kolbi. Mereka juga tidak akan dapat mengambil faedah darinya lantaran perbedaan jenis. Jadi kalau malaikat turun itu nggak dalam bentuk aslinya, nanti kaget kita. Nggak bisa lihat juga. Jadi walaupun malaikat turun itu dalam bentuk sebagai manusia. Dan jika kami turunkan dia dalam bentuk manusia, walalabasna alaihim yalbisun, tentu kamu juga masih aja ragu-ragu atas mereka. Apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri, bahwa seorang manusia tidak layak mengemban risalah, sehingga mereka tidak membenarkannya juga. Jadi percuma. Turun malaikat pun tetap aja mereka nggak percaya. Saat Nabi Lut, Bapak Ibu, umatnya yang melakukan LGBT gitu ya, diingatkan nggak percaya, akhirnya Allah menurunkan malaikat. Nah, cuman malaikatnya berupa manusia akhirnya. Manusia yang ganteng gitu, yang cakep. Datang ke Nabi Lut. Lah, karena yang ganteng manusia, bukannya malah insaf, malah naksir gitu kan. Malah timbul nafsu syahwatnya.
bahwa umatnya Nabi Lut ini pada dua orang malaikat ganteng ini. Karena mereka nggak tahu itu malaikat. Malaikatnya berupa manusia. Walaqadis tuzi'a bi rusulim min qablik, dan janganlah engkau gundah dan gusar wahai Rasul yang paling sempurna dengan olok-olok dan pelecehan mereka, serta bersabarlah atas gangguan mereka, karena sesungguhnya Rasul-Rasul sebelummu pun benar-benar telah diperolok-olok, dibuli, dilecehkan. Namun mereka bersabar atas keadaan mereka didustakan dan diolok-olok itu. Wa haqa billadzina sakhiru minhum, maka turunlah dan meliputi semua sisi kepada orang-orang mencemooh di antara mereka itu, maka nubihi yastahziun, azab dari apa yang mereka perolok-olokkan itu. Mereka pun dibinasakan dan dihancurkan dengan semua olok-olok mereka, meski mereka mengingkari kisah kehancuran mereka. Oleh sebab itu, Qul siru fil ardi, katakanlah pada mereka, berjalanlah di muka bumi pada tempat-tempat para Fir'aun, para Kisra, para Kaisar, dan para Hawak yang pernah dihargai. Tsummanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian perhatikanlah bagaimana akhir dari orang-orang mendustakan itu, yakni orang-orang yang mendustakan, membangkang kepada para rasul hingga tak ada lagi rupa, pengaruh, dan bayangan mereka sama sekali. Padahal mereka dahulunya adalah orang-orang yang kuat lagi dikdaya. Fir'aun nggak berkuasa 5-10 tahun, ratusan tahun turun-temurun. Itu pun hancur. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakan pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna sebagai kecaman keras dan penetapan hujah. Kepunyaan siapakah apa yang tampak di langit dan di bumi, berupa pengaturan, pemilikan, pengadaan, penampakan, peniadaan, dan pemusnahan? Kulillah, katakanlah olehmu wahai Rasul paling sempurna, supaya mereka terpojok dan bingung dalam menjawab, itu semua adalah kepunyaan Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal dengan tajalli, penampakan dan pengaturannya secara mutlak. Karena kata ba'ala nafsihir rahmah, dia telah menetapkan, mewajibkan, dan mengharuskan atas dirinya, zatnya, ketika dia telah ada namun belum ada sesuatu pun bersamanya, ar-rahmah, kasih sayang yang bersifat umum, yakni tajallinya dengan nama Sang Maha Pengasih Ar-Rahman, di atas tahta berbagai wewangian alam yang terpantul dari sifat-sifat zatnya. Ini ya Bapak Ibu, jadi seberkuasanya itu Allah, tapi Allah sendiri yang mengatakan kata ba'ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memiliki sifat ar-rahmah. Nah, kalau Allah yang Maha Kuasa saja mewajibkan dirinya memiliki sifat rahmah, lah ngapain kita kok tidak Bapak Ibu? Kita yang rembes ini, yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa ini, mau ngapain lagi kalau nggak niru sifat rahmahnya Allah? Allah yang Maha Kuasa saja yang sering didurhakai, tetap aja mewajibkan atas dirinya itu rahmah, kasih sayang. Masa kita tidak memiliki kasih sayang? Kan malu apa itu? Kalau kita nggak berkuasa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, masa mau bersikap jahat? Malu. Sementara Allah yang nggak butuh siapapun, yang Maha Berkuasa, itu pun menetapkan diri sebagai Ar-Rahman, sebagai pengasih. La yajma'annakum, sungguh dia benar-benar mengumpulkanmu, wahai para pantulan dan bayangan. Jadi kita ini hanya pantulan dan bayangan dari Allah. Sesuai dengan tuntutan nama Sang Maha Penyayang Ar-Rahim, ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat yang merupakan bencana besar, at-tammah al-kubra, ketika jejak semua orang tersingkap secara mutlak, la roiba fih, tidak ada keraguan tentang pengumpulan dan penyingkapan olehnya itu bagi para pemilik basiroh yang merenungkan rahasia ketampakan zuhur dan penampakan idhar
Adapun alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dengan hanya memandang bayangan-bayangan dan gambar-gambar ini yang menipu dan fana serta tidak memiliki kekokohan dan kelezatan serta syahwatnya pun tidak berarti. Fahum la yu'minun, mereka tidaklah beriman, yang tidak kembali kepada isi tauhid serta kekosongan tajrid dan tafrid. Mereka itulah orang-orang yang zalim dalam sesatnya keterhalangan dan kekal dalam gelapnya kemungkinan. Ya Bapak Ibu, jadi ayo kita memiliki ainur rahmah, pandangan yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Kenapa? Bahkan Allah sendiri pun ya, yang nggak butuh siapapun, yang sangat berkuasa, yang bisa melakukan apapun semaunya, dia tetap berfirman bahwa kata ba'ala nafsihir rahmah, mewajibkan atas dirinya untuk bersikap Rahman Rahim, kasih sayang. Maka kita malu Bapak Ibu kalau nggak niru itu. Semoga kita bisa tahalluk bi khuluqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah, khususnya yang Maha Rahman dan Rahim itu. Sampai ayat 12 dulu Bapak Ibu, kita lanjutkan besok insya Allah, mudah-mudahan kalau masih ada umur. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.